Ya, shalom. Saudara, Tuhan memberkati kita semua hari ini karena kita boleh kembali bersama-sama untuk menikmati suasana ibadah kita. Haleluya. Saudara, memang bukan kebetulan ya kalau kita bisa datang beribadah. Ini memang adalah rencana Tuhan dalam hidup kita dan juga perjuangan saudara. Ya, saudara bisa datang bersama-sama dalam ibadah. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu pokok bahasan. Apakah benar kita ini orang beriman? Ini judul merupakan satu pertanyaan, saudara. Apakah benar saudara dan saya itu bisa disebutkan sebagai orang beriman? Ini pertanyaan yang perlu kita pahami ya, supaya kita dapat mengerti siapa sesungguhnya orang beriman ini. Nah, saudaraku, untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita harus pahami ciri-cirinya orang beriman. Ya, untuk memahami seseorang pasti kita perlu ciri-cirinya kan? Ya. Karena ciri-ciri ini merupakan tanda dari ya sosok seseorang, penampilan seseorang, atau polanya atau tingkah lakunya ya, yang secara spesifik, secara khusus, sehingga orang bisa dikenali ya. Nah, setiap orang memang memiliki apa ya, tanda-tanda, ciri-ciri khususnya untuk dikenali siapa sebenarnya dia sendiri. Mungkin caranya, penampilannya ya. Kalau penampilannya mungkin pakai apa ini, udeng, wah pasti wong Madura itu. Belum tentu juga. Bisa juga orang Jawa Tengah pakai udeng. Ya. Mungkin dari tutur katanya bisa diketahui orang itu. Pasti wong Madura. Coba dia ngomong. Mungkin bisa dikenali dari logatnya, dari omongannya. Dari Mabang Tretan. Pasti orang Madura itu. Ya kan? Jadi macam Bang Bisenko ya. Cengak. Nah, pasti ini orang Madura. Tapi belum tentu juga. Ya, karena saya orang Jawa, cuma pinter bahasa Madura, gitu aja. Ya. Jadi banyak orang yang kemudian salah untuk bisa mengenal, untuk bisa memahami, saudara ya. Aduh, ndok remek pecakat deh. Nah, saudara, banyak orang yang salah mengenali, terutama banyak orang mengenali saya ini salah. Saudara lihat penampilan saya kayak apa ya kira-kira? Wajah saya kayak apa? Orang banyak mengira saya ini Cina. Benar, saudara. Kalau ada kenalan minta, pasti panggilnya apa? Kok asal dari mana ya? Nah, kalau dipanggil aja wajar, karena saya memang biasa dipanggil kan hamba Tuhan. Tapi kalau saya beli barang biasanya berapa ini kok? Yang jadi aku kira Cina. Alah, nggak ngerti lah, pokoknya tak kayak di satu saya susu ono gitu. Salah ngerti, saudara. Dan terakhir ini banyak teman-teman saya itu manggil saya Pi. Kalau WA kadang-kadang, selamat pagi Pi. Papi lagi apa? Loh. Dari mana mereka mengenal kalau saya ini Cina? Ya, mungkin dari wajahnya ya. Kadang-kadang penjual taman di situ aja juga begitu. Dikira saya ini Cina. Mas, sampai aku mau kira Cina lah. Aku ki wong Jawa, Mas. Arek Surabaya asli. Nah,
orang bisa melihat, memahami, itu bisa salah. Demikian pula kalau muncul satu pertanyaan, apakah saudara orang beriman? Apakah saudara orang beriman? Tandanya apa? Yang maksudnya beriman ini beriman kepada Yesus Kristus, ya. Saudara, apakah kalau kita dikatakan sebagai orang beriman itu karena rajin ke gereja? Wah, itu orang beriman ini. Kenapa? Rajin ke gereja, ya kan? Atau KTP-nya Kristen? Ini orang beriman. Tunggu dulu. Banyak orang salah. Makanya kadang-kadang orang tua kalau menasihati anaknya, kamu mau nikah besok harus cari orang yang satu iman. Orang Kristen karo wong Kristen, apakah benar? Yang kalau disebut orang Kristen dikatakan sebagai orang beriman. Sekali lagi, ciri-ciri khas itu pasti ada. Saya sedikit bersaing, ya. Ciri-ciri khasnya orang yang beriman itu adalah hidupnya sudah dirubah. Jadi kalau hanya KTP-nya saja Kristen, setia ke gereja, langsung dikatakan sebagai orang beriman, belum. Ciri orang yang beriman itu hidupnya harus sudah diperbaharui, ya. Nah, kita perhatikan di dalam Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Yesus, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, hidup kamu yang lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kalau kita dikatakan sebagai orang beriman, itu adalah orang yang sudah dirubah hidupnya menjadi baru. Hidup yang lama itu sudah tidak muncul lagi, hilang, tetapi muncul satu kehidupan yang baru, ya. Nah, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh dan pikiran. Dan mengenakan manusia baru. Memakai manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, jadi ternyata bahwa hidup yang dikatakan sebagai orang beriman, wah, itu orang beriman, bukan hanya sekedar rajin ke gereja loh. Banyak orang rajin ke gereja tapi belum tentu imannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau orang beriman itu punya ciri khasnya, yaitu hidupnya sudah berubah. Hidup yang lama itu sudah hilang, hidup yang baru itu yang muncul. Nah, hidup lamanya bagaimana, saudaraku? Karena kehidupan lama kita itu ditandai dari kondisi nenek moyang kita dulu, ya. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang saja, yaitu ketika Hawa tidak mendengar perintah Tuhan, tidak patuh kepada perintah Tuhan, kemudian dia makan buah yang dilarang diserahkan kepada suaminya, sehingga kemudian mereka berdua menjadi berdosa, dan sejak itu keturunannya, saudara, kita adalah orang berdosa. Ini hidup lama kita adalah hidup lama yang ditandai dengan dosa. Jadi kita ini semua dulunya sudah berdosa, makanya kalau bayi lahir nggak tertawa. Begitu lahir langsung tertawa, terbahak-bahak.
Iya, ayo, saya ingin tahu ada bayi lahir tertawa, ngakak. Ketika dia lahir, pasti satu ciri khasnya nangis, saudaraku. Kenapa aku lahir ke dunia? Duh, kenapa? Begitu dia lahir ke dunia, dia sudah menjadi orang berdosa. Ya. Coba Mazmur pasal 51 ayat yang kelima. Sesungguhnya di dalam kesalahan aku diperanakan, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, jelas ya. Jadi bayi itu ketika dia lahir, nangis, saudara. Aduh, aku lahir di dunia ini, bagaimana nanti nasibku ke depannya? Ya, karena dia sadar, dia adalah orang berdosa. Ya, nggak ada bayi lahir tertawa ngakak-ngakak, itu nggak ada, saudara. Tapi semua mesti nangis. Karena dia sadar siapa dirinya. Aku adalah orang berdosa. Siapapun dia nanti, ya kelak dia menjadi apa? Jadi orang yang cantik, jadi orang yang ganteng, jadi orang yang kaya, jadi orang yang pinter. Tapi tetap posisinya adalah orang berdosa. Dan akibat dosa satu saja, manusia akan dihukum mati di neraka. Nah, itulah sebabnya, saudara, manusia yang dikatakan sebagai orang beriman itu adalah manusia yang sudah berubah, hidupnya sudah menjadi baru, ya, dan memiliki ciri khas berbeda sekarang. Ciri khasnya itu sama dengan Kristus. Ciri khasnya. Jadi kalau dikatakan sebagai orang beriman, dia punya ciri khas sama seperti Kristus. Kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima sampai ke-8. Ini kita lihat cirinya Tuhan Yesus. Katakan di sana, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama. Nah, sekarang kita sudah mendengar firman Allah, kita sebagai orang Kristen, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, kita hidup seperti Yesus. Pertama, pikiran dan perasaan kita sesuai. Menaruh pikiran dan perasaan ditransplantasikan, ya, pikiran dan perasaan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita baca dulu lanjut ya. Yang walaupun dia di dalam rupa Allah, dan memang dia adalah Allah sendiri sebenarnya, tetapi tidak menganggap kesetaraan, kesamaan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow, luar biasa. Dan selanjutnya, dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini ciri khas daripada Tuhan Yesus, ya, yang harus kita teladani, kita ikuti. Ya, tadi dikatakan yang pertama, saudaraku, memiliki ciri hidup seperti Tuhan Yesus. Jadi andai kata kita berjalan, orang sudah melihat, oh, Tuhan Yesus. Ya, saya dulu pernah begitu, ya, kalau jalan teman-teman saya, Yesus, Yesus. Walaupun dia ngolok-ngolok, tapi dia sudah melihat saya seperti Tuhan Yesus, ya kan? Walaupun dia ngolok loh, Yesus, Yesus, nggak apa-apa. Tapi ternyata dia melihat saya seperti Tuhan Yesus. Ya, artinya ciri khas Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup kita. Memiliki ciri hidup seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup bukan dengan ego, keakuannya sendiri, tapi Kristus ada di dalam dirinya. Ini ciri yang kedua. Ya, tidak karena egonya, aku. Tapi tidak, yang ditampilkan adalah Yesus, karena Yesus ada di dalam dirinya.
Dan yang ketiga, hidup di dalam kerendahan hati. Rendah hati itu enggak begedut, saudara. Rendah hati itu mungkin ya dia apa-apa kan tetap inggih, monggo, sikile kepidak, nuwun sewu, sikil kula kepidak. Nah, ini orang Jawa Tengah kan. Tapi nek Surabaya keidok, langsung celot, sikilmu, matamu ganteng loyo. Nah, itu orang Surabaya punya ciri khas. Ya kan, orang Jawa Tengah kan beda kan. Sudah keidok sakit itu masih nuwun sewu, sikil kula kepidak. Kena orang Surabaya hancur, saudara. Ya. Dan yang keempat dikatakan di situ adalah hidup di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Ini ciri khas yang hidup sama seperti Yesus. Ciri khas hidupnya orang beriman dan bisa dikatakan sebagai seorang beriman karena punya ciri-ciri seperti itu. Baik, kita akan memperhatikan yang pertama. Ya, memiliki ciri hidup seperti Tuhan Yesus. Orang beriman dikatakan sebagai orang beriman, bukan orang Kristen loh ya. Orang beriman, kalau orang Kristen KTP-nya Kristen pasti. Nah, Kristen karena dia ke gereja, karena dia percaya Yesus, tapi belum cukup, saudara. Kristen itu beda dengan orang beriman. Yang dikatakan orang beriman itu memang dia Kristen, tapi imannya itu dapat dinilai. Yang pertama, dia memiliki ciri hidup seperti Tuhan Yesus. Polanya Tuhan Yesus itu. Tadi dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat kelima, ya, yang pertama ini ya. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan. Ya, saudaraku, pola tingkah manusia itu ditentukan oleh pikiran dan perasaannya. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu tidak serta-merta kita melakukan, tapi diawali dengan cara berpikir, cara berperasaan, ya. Karena apa yang dikerjakan itu adalah cerminan dari pikiran dan perasaannya. Tanda sebagai orang beriman kepada Yesus bukan saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi yang terungkap dalam hidupnya terpusat kepada Yesus Kristus. Ya, jadi sekali lagi pola tingkah manusia ini kasar atau halus, ternyata itu cerminan dari hati. Lagi ya. Baik, kita akan membaca di dalam Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikian pula hati manusia itu mencerminkan manusia itu sendiri. Kalau kita melihat seseorang, pasti hati nih kayak ngono itu. Wong sombong itu. Wong begedut itu. Kenapa? Melihat pola tingkahnya. Ya, nggak suka miso-miso. Ya, miso barang di Surabaya mak cerot. Untung saya sudah berubah, sudah nggak ngecerot lagi. Loh, saya dari Surabaya loh. Oh, di ban kan udah teman-teman bawa cerot gitu loh. Tapi nggak iso kata taruh kasar nanti. Oh, saya dulu ngecerot aja sudah. Ya. Kenapa? Itu jelas dari cerminan hatinya muncul satu tindakan. Ya. Jadi demikianlah hati manusia itu mencerminkan manusia itu sendiri. Karakternya gimana itu diawali dari hatinya, dari dalamnya, dari pikiran dan perasaannya. Nah, tapi kalau kita ditransplantasikan dengan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, beda ceritanya. Ya. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikianlah sebenarnya kita semua itu mencerminkan seharusnya. Siapa yang dicerminkan? Kemuliaan Tuhan.
dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, jadi kalau namanya penampilan itu adalah cerminan dari hati, maka kalau hati, pikiran dan perasaan kita itu ditransplantasikan dengan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, maka yang tercermin adalah tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan. Ya, haleluya. Jadi saudaraku, pikiran dan perasaan kita itu harus sama. Sehingga sekali lagi, apa yang diawali dengan pikiran dan perasaan itu muncul yang namanya tindakan, kelakuan. Orang bisa dilihat dari kelakuannya, ya, dari oh hati ini pasti modelnya kayak gitu. Tapi kalau bisa dirubah oleh Tuhan, beda, saudara ya. Walaupun diolok-olok, Yesus. Tapi kan yang penting hidup kita sudah sesuai, ya. Dan yang kedua dikatakan tadi adalah hidup bukan dengan ego, keakuannya sendiri, tetapi Kristus yang ada di dalam dirinya. Bukan carpe diem, saudara. Banyak orang Kristen carpe diem. Oke, aku mau gini, mau gitu. Itu bukan orang beriman. Orang beriman itu selalu taat, tunduk, patuh, setia kepada apa yang sudah didengarnya. Ya. Tadi dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Ya, yang walaupun Kristus itu di dalam rupa Allah, ya toh, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, bukan egonya. Jadi ketika dia datang kepada manusia, aku ini Allah lu ya, aku ini Allah. Udah, saudara, nggak sok pamer. Inilah ciri hidup orang yang beriman, harus nurut Tuhan Yesus, nggak cuma mikirin kepentinganku sendiri. Itu aku Gusti Allah loh. Tapi ternyata tidak. Ya, yang walaupun di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, kesamaan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Enggak ngotot. Nah, seperti kita ya sih. Kau ngerti enggak? Aku ini sopo. Kalau saya ditanya, aku ini sopo? Kau mau gendeng. Loh, kenapa? Karena dia enggak ngerti dirinya sendiri, ya kan? Aku ini sopo. Loh, ya kan? Jelas kalau orang enggak ngerti dirinya sendiri adalah orang gila. Ya, makanya jangan suka ngomong, aku itu sopo, aku sopo, loh, gendeng. Ya, saudara-saudara, jadi hidup tidak hanya mementingkan diri sendiri, ya. Walaupun dia bisa membanggakan diri, coba Yesus itu bisa membanggakan diri loh. Kenapa? Dia itu adalah Allah sendiri. Aku ki Allah, tapi ternyata enggak. Ya. Tapi dia memberikan teladan, memberikan contoh untuk kita, ya, supaya kita tidak mempertahankan keakuannya. Aku ngerti, aku mahasiswa loh. Apa bedanya mahasiswa sama TK? TK saja kalah sama si Neta, ayo. Dia pintar bahasa Inggris loh. Bahasa Inggrisnya aja nilainya 100 itu. Siapa? Neta itu. Nilainya 100 itu. Jadi nilainya keluar itu waduh. Cuma berapa yang cuma 98? Yang semua 100. Ayo. Aku ini siapa? Enggak ada, saudara. Ya, jadi kita tidak bisa membanggakan diri. Tuhan Yesus saja yang dia Allah saja, dia tidak membanggakan diri. Enggak itu ya. Saudara tahu juga Paulus kan? Kenal sama Paulus? Hah? Bukan Paulus Ploso itu loh. Ya, ya Paulus Sumoyo ya. Ya, bukan itu, saudara. Paulus di dalam Alkitab. Kalau kita pelajari Paulus itu, oh hebat dia. Dia bukan orang sembarangan, saudaraku ya. Coba kita membaca di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 4 sampai 9.
Dia katakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, ya, tentang yang di dunia ini maksudnya ya, tentang dirinya, tentang keberadaannya. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, oh, aku lebih lagi. Coba, dia bisa bangga. Bayangkan, dia berkata, aku disunat pada hari ke-8. Secara adat Yahudi, anak umur 8 tahun, umur 8 hari itu disunat. Ya, coba bayangkan, tidak salah aku. Dan aku dari bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Allah. Ya, dari suku Benyamin. Aku orang Ibrani asli, bayangkan. Namun dia mengatakan demikian. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini adalah orang Farisi. Hebat kan? Paulus itu begitu luar biasa. Ya. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Jadi orang-orang Kristen pada zaman itu dianiaya atas perintahnya daripada si Paulus ini. Hebat dia sebenarnya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Apal ngelontok hukum Taurat. Benar, saudara. Paulus ini orang hebat sebenarnya. Secara jasmania, secara dagingnya, secara duniawinya, hebat dia, punya posisi yang tinggi. Dia punya latar belakang hidup yang begitu luar biasa, yang patut dibanggakan dan orang bisa segan. Ya, tetapi kemudian apa yang dikatakan? Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Nggak ada gunanya yang lain. Yang tadi itu yang saya banggakan, yang saya ceritakan, itu ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Itu saudara. Sebelum dia kenal sama Yesus, aduh, dasarnya dia luar biasa. Seorang Farisi, seorang ahli Taurat, ya, nggak bercela saat dia melakukan hukum Taurat. Tetapi ketika dia percaya Yesus, dia kenal Tuhan Yesus, dibuang semua. Aduh, nggak ada keuntungannya itu ya. Oleh karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, aku telah melepaskan semua kesombonganku tadi, keberadaanku tadi, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, apa yang jadi kebanggaan kita? Ayo, nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Sampai Paulus mengatakan semuanya itu aku anggap sampah. Nggak ada artinya. Dan karena saya menganggapnya itu sebagai sampah, maka aku menerima Yesus Kristus sebagai penyelamatku. Jadi saudara, dia tidak mempertahankan egonya. Kalau dia mempertahankan egonya, coba. Aku orang Farisi. Coba. Aku ahli Taurat. Aku orang Ibrani, bangsa Israel. Aku disunat pada hari ke-8. Aduh, sama dia katanya, anggap sampah semua, nggak ada artinya. Supaya saya bisa memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu orang beriman, saudara. Ya, tidak menganggap kelebihannya itu untuk ditonjolkan. Tetapi dia terima Yesus. Ayo, apa yang kita tonjolkan sekarang? Kelebihan kita. Apa yang saya tonjolkan? Enggak, saudara. Ya, karena semuanya itu sampah. Ya, di hadapan Tuhan. Dan aku berada di dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena aku sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, bukan, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Aku anggap sampah karena aku tidak sekarang berjalan menurut kebenaranku sendiri. Wes mau ku dewe karepku. Ada apa? Nang gerejo, tapi karepku. Ayo silakan. Itu bukan orang beriman. Benarkah kita orang beriman? Nek karepe dewe.
Pokoknya aku gini, kok peduli firman Allah ngomong pokoknya yang penting aku gini. Ayo silakan. Itu satu bukti bukan orang yang beriman kepada Tuhan. Karena orang yang beriman itu tidak mementingkan, tidak memunculkan egonya. Sama seperti Tuhan Yesus, walaupun dia setara dengan Allah. Sebenarnya dia patut bangga karena memang dia setara dengan Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, Paulus, hebat Paulus ya. Dan dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, kata Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudaraku, kalau Yesus hidup dalam diri kita, segala perkara dikendalikan oleh Tuhan. Tidak karpe dewe kan? Mau begitu, karena ada Yesus dalam diri ini, kita diarahkan, kita dikendalikan. Dan saya yakin apa yang diarahkan oleh Tuhan bukan untuk kejelekan kita, bukan untuk kehancuran kita, tetapi demi kebaikan kita. Nah, sebab itu kalau saudara sebagai orang beriman, izinkan Yesus ada di dalam hidup kita. Ya, jangan ego kita sendiri yang kita tonjolkan. Walaupun kita punya pendidikan tinggi, punya posisi yang tinggi, tetap Yesus yang diutamakan dalam hidup kita. Haleluya. Ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging yang akan binasa ini ya, adalah hidup oleh iman, oleh keyakinan dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah mati menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi apa yang kuhidupi sekarang ini, saudaraku ya, hidup karena percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi tetap percaya sama Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Kecuali kalau kita memang merasa dirinya lebih, ya, mengaku, oh aku loh, coba, ya, kalau aku kayak iso, tidak ada kecuali. Tuhan tidak akan ikut campur dalam segala perkara. Ya. Jadi Rasul Paulus ini, secara jasmani, keadaannya memang patut dibanggakan. Dia patut bangga, itu layak dia bangga. Namun setelah dia percaya Tuhan Yesus, dia berubah drastis, berubah total. Dan itulah bukti tanda sebagai orang yang beriman. Dan yang ketiga dikatakan tadi, sebagai tanda bukti orang beriman, hidup di dalam kerendahan hati. Rendah hati ini tidak sombong, saudaraku ya. Orang sombong itu tidak akan tahan lama, ya. Tadi dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7, ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Walaupun dia setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, kealahannya ditinggalkan, ya, dan mengambil rupa seorang hamba. Bayangkan, dari Allah, raja di atas segala raja, kok ya rela menjadi hamba, menjadi budak, dan menjadi sama dengan manusia yang berdosa. Dan karena dia menjadi sama sebagai manusia yang berdosa, maka dia bisa mati di atas kayu salib. Karena dia disamakan. Walaupun dia sebenarnya adalah Allah sendiri. Jadi saudara, kita lihat ciri khas dari orang yang dikatakan sebagai beriman. Ya saudaraku, maka dia adalah orang yang rendah hati. Orang yang andap asor. Ya, saudara tahu andap asor? Ngerti enggak? Ya, ngerti orang Jawa. Orang Jawa ngerti ya. Nah, ciri khas orang Jawa adalah bisa ngomong andap asor. Ya. Haleluya. Nah, Tuhan Yesus memang dia sebagai hamba Allah, tapi sebenarnya adalah dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan dia sendiri mengajarkan
supaya setiap pengikutnya itu rendah hati, saudara ya. Ojo ono sing sombong. Apa yang kita banggakan di dunia ini, saudara? Ya, apa yang kita miliki? Berapa rumah yang kita miliki? Berapa uang yang kita miliki? Semuanya nggak ada apa-apanya. Ya, kita patut bersyukur saja dengan apa yang kita miliki. Dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Pikola, tanggunglah kok yang kupasang, dan satu hal, belajarlah kepadaku. Tuhan ingin kita semua sebagai orang Kristen belajar, khususnya dan paling utama belajar kepada Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, saudara, contoh yang bisa kita teladani cuma Tuhan Yesus. Di dunia ini kita bisa melihat banyak orang paling muncul kesombongannya. Loh, ini ke aku, gak mungkin. Kadang-kadang istri kan ngomong gitu ya sama suaminya. Coba, ini aku gak resik-resik. Lah penggawe gak resik-resik, itu gak nopo. Jangan nang temu. Ini gak aku sih nyambut gawe lah, bahkan orang kan nyambut gawe. Sekarang ini aja saya kebalik ya. Istri-istri sudah kerja, ya bukan aja resik-resik tapi kerja sembarang kali. Suami juga kadang-kadang begitu di rumah juga membantu istrinya, cuci-cuci dan lain sebagainya. Untung tidak di pembantu. Ya. Jadi nggak ada yang dibanggakan dalam diri kita ini. Sopo aku diambek. Ya, jadi tidak membanggakan diri. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut, Anda pasor dan rendah hati, supaya jiwamu dapat ketenangan. Ketenangan ini apa, saudara? Ayam tentrem. Supaya jiwamu, supaya jeroanmu itu ayam tentrem. Nek jeroan kita ini ayam tentrem, maka saya yakin semua yang di luar dapat kita kerjakan dengan baik. Ngerjakan apa-apa enggak ngerutu. Nyuci piring enggak ngerutu. Ya. Saya pernah ceritakan, ada satu saat suami istri lagi makan di rumahnya, jendelanya kaca. Tetangganya kelihatan di situ, jemur baju. Nah, yang perempuan sambil makan ngomel. Wow, orang itu nggak bisa kerja ya. Pakaian kayak kotor, apa yang dijemur, nggak bisa nyuci. Yang suaminya diam aja, menikmati makan. Besok lagi orang itu jemur lagi, ngomel lagi. Loh, jemur kayak entos. So nyuci kayak apa? Nyuci kotor semua. Yang laki diam aja sambil nyapu. Besoknya makan lagi barunya kaget dia. Kok bersih itu sekarang cuciannya? Ya, kelihatannya kinclong. Suaminya baru komentar. Iya Bu, tadi sebelum makan jendelanya tak bersihkan. Jadi yang kotor itu bukan pakaian orang itu, tapi jendela rumahnya yang kotor. Begitu dibersihkan, cucian di luar ketok kinclong. Orang kadang-kadang melihat kesalahan orang lain, tidak pernah lihat jitoknya sendiri, saudara. Ya, orang sombong, orang tidak punya kerendahan hati. Ya, makanya orang rendah hati tidak pernah melihat kesalahan orang lain, saudara. Tapi yang dilihat adalah dirinya sendiri. Nah, orang yang beriman kepada Tuhan itu ditandai sebagai orang yang rendah hati. Dan rendah hati itu akibatnya adalah dikatakan orang itu akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kalau ketenangan jasmani kita boleh beristirahat sebentar, bangun kesel maneh. Tapi kalau ketenangan jiwa ada di dalam diri kita, yang ada dalam nyanyian pujian untuk Tuhan. Amin. Siapa yang bangun pagi nyanyi?
nyanyi ada banter pisan tonggone kaget. Ya, tapi paling tidak begitu bangun, matur nuwun Gusti, ada ketenangan jiwanya, saudaraku ya, sebab dia ternyata dipelihara oleh Tuhan. Saya begitu bangun, nomor satu pasti terima kasih Tuhan. Kok aku iso tangi maneh, itu kan luar biasa, ya. Jadi orang yang rendah hati itu pasti dapat ketenangan, tapi orang yang sombong itu sebaliknya. Dia tidak akan pernah menikmati yang namanya damai sejahtera. Ya. Karena orang yang sombong itu adalah satu bukti. Mereka itu tidak memiliki cinta, tidak memiliki kasih. Ya, karena ada kasih, pasti dia nggak sombong, ya. Coba kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, loman, suka memberi, ya. Kasih itu tidak cemburu. Oh, tanggane duwe oma cemburu. Wong loeng terus. Ya. Tanggane tuku sepatu rundel. Ada kecemburuan. Ayo, siapa yang begitu? Cemburu ini cemburu. Nggak usah, saudaraku. Kalau kita memiliki kasih, maka tidak ada yang namanya kecemburuan. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak membanggakan diri, dan tidak sombong, tidak begedut. Kasih. Ya. Jadi kenapa kita bisa rendah hati? Karena kita memiliki kasih. Kasih itulah yang mendorong kita, yang mendongkrak kita, sehingga kita mempunyai hati yang tidak sombong. Kita berpada dengan apa yang ada. Ya, apa yang kita miliki, kita tetap bersyukur. Itu semuanya dari Tuhan. Kalau saya bisa begini, ya itu karena dari Tuhan. Ya. Saya masih tetap bertahan sebagai yang bisa menyampaikan firman Allah sampai hari ini. Itu adalah satu anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepintaran saya, bukan. Ya, karena Tuhan percayakan. Tuhan bisa saja stop saya langsung loh. Ya, tapi kalau saya masih bisa bertahan sampai hari ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir tadi dikatakan, saudara, hidup di dalam ketaatan. Wow, taat. Taat ini tidak gampang loh, ya. Karena taat itu artinya patuh, tunduk, nurut, itu namanya taat. Baik, tadi dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan karena kerendahan dirinya itu sudah dikatakan dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudaraku, bayangkan dia ditangkap, dia dianiaya, diam saja sampai dia digantung di atas kayu salib, mati di sana. Nggak ngelawan. Ya, cuma dia hanya berkata, Bapak, kuserahkan nyawaku. Sebelum dia menyerahkan, dia mengatakan, Bapak, ampunilah mereka semua, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Coba bayangkan, kalau kita, saudaraku, diusik orang sedikit lagi, alas gitu. Ya, Tuhan Yesus itu ditangkap, didera, sampai dengan rupa, luka semua. Tapi dia tetap berkata, Bapak ampunilah mereka. Ayo, bisa kita ya katakan bahwa kerendahan hati itu perlu, ya, dan ketaatan jauh lebih perlu. Taat itu setia di dalam kondisi yang bagaimanapun, tetap taat. Nggak ada beras, tetap taat. Kok rajin nang gereja? Nggak punya duit, tetap taat.
Kalau kita kan enggak ya, seringkali, kalau ada berkat, nyanyinya luar biasa. Senang, selalu senang. Tapi nggak ada duitnya, coba nyanyinya. Ya, orang yang taat dalam kondisi apapun dia tetap setia dalam Tuhan. Haleluya, saya melihat bersyukur sekali seperti jemaat di sini adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Amin. Ya, jemaat yang sebagai bukti bahwa dia orang beriman. Ya, tapi kesetiaannya juga bukan hanya karena kerajinan. Ya, sebagai orang yang beribadah percaya Tuhan, tapi sebagai bukti tanda dia orang beriman. Orang beriman adalah orang yang taat. Tuhan Yesus contoh kita. Walaupun dia dalam keadaannya sebagai manusia, saudaraku, dia tetap tunduk dan merendahkan dirinya. Taatnya luar biasa, sampai taat sehingga mati. Dan matinya itu bukan karena panjang umur. Kita setia jadi orang Kristen dari awal sampai mati, panjang umur. Bukan itu. Setia sampai mati karena dia dibunuh. Dia tetap setia. Itu satu hal yang dasar, yang sangat luar biasa. Tapi ya, jadi ketaatan itu berarti melakukan segala apa yang diperintahkan. Apa yang sudah diajarkan dituruti, ya. Kita coba baca di dalam Yakub pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yang penting ngrungokno firman Allah. Ya kalau ngrungokne, kadang-kadang firman Allah disampaikan utak-utak HP mbo apa yang ditilo. Ya kan? Apa yang dilihat? Jangan jadi orang Kristen yang setia beribadah cuma mendengar saja firman Allah, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku, pelaksana daripada firman Allah. Ya, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Kira-kira sebutan apa yang pantas ya? Ada orang yang menipu dirinya sendiri. Enaknya disebut apa itu? Orang itu menipu dirinya sendiri. Kalau menipu orang lain wajar. Tapi kalau menipu dirinya sendiri, pantas apa yang disebutkan padanya? Ayo, bingung kan? Hah? Bukan munafik. Menipu dirinya sendiri kok. Hah? Oh, munawar. Bukan munafik tapi munawar. Ya, sebodoh-bodohnya orang, nggak ada orang yang nipu dirinya sendiri. Orang lain yang jadi sasaran, tapi kalau dirinya sendiri. Dan itu terjadi, dikatakan kalau kamu hanya cukup mendengar saja, tapi tidak melaksanakan firman itu, maka kamu sama dengan menipu dirimu sendiri. Nah, sebab itu kita perlu hati-hati ya. Jadi jangan suka membantah-bantah firman Allah. Oh, coba nyampe ini, coba. Oh, itu. Hati-hati, saudara. Kita datang sini hanya cukup mendengar, kemudian melakukan firman. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan nurut segala perintahku. Yang berkata ini, kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti akan menuruti segala perintahku dalam bentuk apapun. Karena firman Allah bisa menjadi satu teguran, firman Allah bisa menjadi satu nasihat, firman Allah menjadi satu himbauan. Tapi dalam bentuk apapun juga Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti menuruti segala perintahku.
Siapapun yang menyampaikan firman Allah, asalkan itu firman Allah yang disampaikan dalam bentuk apapun juga, mari kita turuti, laksanakan, dan kita yang juga akan berbahagia dalam hidup kita. Ya, jangan pilih-pilih, saudara. Oh, firman Allah yang enak-enak saja, yang menjanjikan, itu yang amin, 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 amin. Tapi kalau firman Allah menegur kesalahan, kekurangan, kelemahan kita, mencoreng karuan. Hati-hati, saudara. Haleluya. Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Coba katalah. Coba nyampe nih. Firman apa? Malah, cuek aja. Hati-hati. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, ia akan menerima balasannya. Tentu balasan dalam arti ini adalah berkatnya. Karena apa? Kita melakukan, ya. Haleluya. Di sini kita bisa melihat siapa yang bisa disebut sebagai orang yang beriman. Apakah benar kita sebagai orang beriman? Atau cukup menjadi orang Kristen saja? Yang rajin ke gereja, yang identitasnya, KTP-nya adalah Kristen. Belum cukup. Ya, orang Kristen yang beriman itu punya ciri-ciri yang seperti ditekankan di dalam ayat-ayat tadi, seperti ya Filipi pasal 2 ayat 5-8, ya. Hendaklah di dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Walaupun dia serupa dengan Allah, dia setara dengan Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia merendahkan diri dan dihamba dan taat sampai mati sebagai manusia, ya. Dan dia dalam kerendahannya sangat taat begitu rupa, ya. Jadi hidup sebagai orang yang beriman memiliki ciri hidup seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, tidak mempertahankan egonya, walaupun dia setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, saudaraku, udahlah, jangan ego kita, jangan kemauan kita, ya. Dan yang ketiga tadi adalah hidup di dalam kerendahan hati. Ya, sebagai seorang hamba yang taat, ya, dalam ketaatan juga, ya. Maka saya yakin kalau kita bisa meneladani Yesus dalam hidup kita, kita pantas disebut sebagai orang beriman. Bukan sebagai orang Kristen, tetapi sebagai orang yang beriman. Memang identitas kita adalah Kristen. Kalau kita beriman, maka jelas kita adalah orang Kristen. Tapi kalau kita orang Kristen, belum tentu kita orang beriman. Nah, untuk itulah sebab pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita koreksi diri kita sendiri. Apakah benar-benar saya orang beriman? Kalau kita sekarang beriman dan taat tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan, saya yakin bukan orang lain yang berbahagia, tapi kita yang berbahagia. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita.